Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya terkait mengupas masalah masjid. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Bahwasanya masjid adalah salah satu tempat ibadah bagi umat beragama Islam, yang mana masjid ini memiliki kekhususan, memiliki kesucian, dan memiliki sebuah pengelolaan yang benar-benar harus baik. Karena masjid tidak terlepas dari beberapa hal yang terkait masalah kemasjidan. Sebuah masjid itu dikatakan makmur atau tidak, sebuah masjid itu dikatakan berfungsi dengan baik atau tidak, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah masjid tidak terlepas yang namanya takmir. Takmir adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, dalam hal ini adalah pengelola masjid. Yang kedua adalah terkait masalah imam sholat. Yang ketiga adalah terkait masalah khotib, dan yang terakhir keempat adalah jamaah. Masjid tidak akan bisa berjalan memberikan pelayanan yang baik, tidak mendapatkan atau tidak memberikan pelayanan yang baik kalau tidak ada takmirnya. Takmir juga tidak akan bisa bekerja sendirian, tidak akan bisa memakmurkan masjid tanpa adanya imam, tanpa adanya khotib, dan tanpa adanya jamaah. Masjid ada jamaah, ada imam, ada khotib, tapi tidak ada takmir. Ini juga menjadi problem tersendiri. Siapa nanti akan yang mengatur kegiatan-kegiatan kemasjidan? Makanya semua hal tersebut, 4 kriteria tersebut harus bersatu padu demi memakmurkan masjid. Kalau kita melihat ke belakang terkait masalah fungsi dari masjid di masa Rasulullah, yang pertama adalah digunakan sebagai tempat ibadah, digunakan untuk majelis, baik ini majelis zikir atau majelis ta'lim, digunakan sebagai pusat informasi, digunakan sebagai pusat dakwah, tempat musyawarah, tempat pengadilan, tempat akad nikah, tempat perlindungan, tempat singgah musafir, tempat tinggal ahli sufah, tempat aktivitas sosial, tempat pengobatan di saat darurat, dan tempat latihan dan mengatur siasat perang. Ini yang terjadi di masa Rasulullah. Begitu banyak fungsi yang dimiliki oleh masjid, sehingga kekuatan sentral atau tempat sentral bagi semua umat Islam adalah masjid. Dan ini seharusnya menjadi sebuah muhasabah bagi kita semuanya takmir, bahwasanya kita semuanya harus mampu menjadikan masjid memiliki peran dan fungsi sebagaimana pada masa Rasulullah, dan kalau bisa kita tingkatkan kembali, karena problematika di masyarakat, problematika di jamaah memiliki kekhasan tersendiri-sendiri. Antara satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Inilah tantangan tersendiri bagi takmir. Nah, takmir sendiri untuk memakmurkan masjid harus memiliki 2 pedoman. Memakmurkan masjid yang dinamakan dengan hissiyah atau bangunan. Yang kedua adalah memakmurkan masjid dari segi maknawiyah. Memakmurkan masjid dari segi hissiyah adalah berupa membangun, kemudian merenovasi, memberikan interior, eksterior, memperbagus fisik masjid. Inilah dinamakan dengan memakmurkan masjid dalam aspek hissiyah. Dan uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut adalah uang yang berasal dari jamaah ataupun dari mereka yang mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya yang memang dikhususkan untuk pembangunan masjid. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya uang masjid tidak hanya semata-mata dipakai untuk membangun. Karena kalau uang masjid hanya digunakan untuk membangun, betapa ironinya. Nanti akan uang tersebut digunakan untuk membangun. Sekarang masjidnya sudah bagus. Apakah kemudian ketika uang mengumpul lagi, sudah banyak lagi, masjidnya dirobohkan, dibangun lagi? Kalau hal semacam itu sampai kiamat nggak akan selesai pembangunan dari segi fisik. Tapi yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah ketika bangunan masjid itu sudah bagus, maka yang perlu kita maksimalkan adalah fungsi maknawiyah itu sendiri. Fungsi maknawiyah itu apa? Ya fungsi yang terkait masalah kemasjidan. Bisa fungsi keagamaan, bisa fungsi sosial,
bisa fungsi pendidikan, bisa fungsi kesehatan, ataupun bahkan bisa menjadi fungsi salah satu fungsi militer. Fungsi keagamaan berarti masjid menjadi tempat atau rujukan penyebaran agama Islam, menjadi rujukan untuk pendidikan Islam. Jadi masyarakat atau jamaah yang kurang memiliki ilmu agama, dengan adanya masjid tersebut, maka masyarakat sekitar masjid terdidik, mendapatkan pencerah, mendapatkan ilmu agama dari adanya masjid, karena masjid tersebut menjadi tempat pendidikan agama. Yang kedua adalah aspek sosial. Aspek sosial berarti hal-hal yang terkait kemanusiaan sosial. Seorang takmir ataupun kumpulan daripada takmir tersebut, yang paling bagus adalah mereka memiliki data orang-orang yang perlu disantuni. Satu masjid, andai kata ada 100 jamaah yang biasanya sholat di masjid tersebut, harus didata. Katakanlah yang fakir berapa, yang miskin berapa, yang yatim berapa, kemudian yang mereka yang masih sekolah berapa, kemudian orang yang kayanya ada berapa, yang sudah wajib mengeluarkan zakat berapa, orang yang memiliki kemampuan untuk sedekah dan yang lainnya, semuanya didata. Ini fungsi sosial apa? Jamaah yang kaya bisa membantu orang-orang atau jamaah yang kekurangan. Orang yang kaya, zakatnya dikeluarkan dan didistribusikan melalui takmir untuk membantu mereka yang ekonomi lemah. Sehingga ada ikatan emosional ketika orang yang tidak mampu kemudian disantuni oleh masjid. Disantuni oleh masjid. Meskipun dia jarang pergi ke masjid, meskipun dia jarang sholat 5 waktu, meskipun dia itu jarang ikut majelis taklim atau majelis dzikir, tapi ketika dia sering disantuni, sebulan sekali dikasih sembako, sebulan sekali dikasih uang ataupun yang lainnya, maka hati itu akan tergerak. Hati tergerak, dia akan mengikuti atau kemudian secara sukarela akhirnya aktif ke masjid. Sehingga kalau yang kaya aktif di masjid, yang miskin lebih aktif di masjid, terjadi perbauran, terjadi sebuah komunitas yang bagus, mereka semuanya diikat oleh tali persaudaraan yang namanya Islam, sehingga masjidnya menjadi makmur. Inilah fungsi sosial daripada masjid. Fungsi keagamaan sudah, fungsi sosial. Fungsi pendidikan. Masjid seharusnya memiliki fungsi pendidikan, artinya apa? Mendidik mereka, baik itu pendidikan untuk jamaah yang tua atau pendidikan untuk anak-anak. Pendidikan untuk jamaah tua diklasifikasikan menjadi majelis taklim, sedangkan pendidikan untuk anak-anak kemudian diklasifikasikan ada yang namanya tempat pendidikan Al-Quran, ada yang namanya juga yang untuk setelah mereka lulus atau khatam belajar membaca, naik lagi jenjang yang namanya madin, madrasah diniyah. Di sini nanti belajar terkait masalah keilmuan, ilmu agama. Jadi mereka anak-anak mendapatkan pengetahuan agama, mendapatkan latihan membaca, bisa membaca Al-Quran, ada di masjid. Operasional tempat pendidikan Al-Quran atau masjid bisa diambilkan dari uang kas masjid, baik untuk bisyarahnya guru atau ustadz-ustadzahnya, atau dipakai untuk alat peraga, ataupun yang lain bisa dipakai. Itulah yang dinamakan dengan fungsi pendidikan. Fungsi kesehatan. Fungsi kesehatan, masjid harus mampu melihat mana saja jamaah yang sehat, mana saja jamaah yang sakit. Ada sebuah kepedulian sosial. Ketika ada jamaahnya jarang terlihat, maka takmir harus mencari inisiatif, cari tahu kemana mereka tidak jamaah, apakah sedang luar kota, atau ada kesibukan yang lain, atau karena sedang sakit. Kalau ada sakit, bisa kemudian disantuni, atau bahkan masjid memiliki balai pengobatan, sehingga mereka yang sakit, jamaah yang sakit, bisa datang ke balai pengobatan milik masjid dengan cara tidak membayar alias gratis. Tetapi bagi mereka yang kaya, mereka bisa membayarnya untuk periksa atau cek kesehatan. Inilah namanya kalau bahasa Jawanya orang Jawa bilang gendongin, yang kaya bayar sedangkan yang miskin tidak membayar. Ini yang dinamakan fungsi kesehatan.
Ada fungsi, salah satu fungsi militer, bagaimana belajar strategi perang, bagaimana belajar terkait masalah hal-hal yang bersifat militer. Tentunya ini diperbolehkan. Namun untuk zaman sekarang ini fungsi militer sudah kurang tepat, karena negara memiliki, ada TNI, ada polisi, dan mereka punya markas masing-masing dan punya lembaga pendidikan ataupun sistem pendidikan dan sistem strategi yang dimilikinya. Jadi masjid kalau zaman modern lebih ke arah fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi sosial, dan fungsi